pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Pewarisan sifat. Bab selanjutnya dari materi kita di kelas 9. Nah, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan istilah hereditas. Nah, sedangkan cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas ini adalah genetika. Jadi, beberapa istilah yang akan kita temukan di dalam genetika adalah yang pertama yaitu gen. Nah, gen itu adalah segmen tertentu dari DNA yang terdapat dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Jadi, sebenarnya di dalam gen itulah terdapat sifat dari induk. Sedangkan kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Jadi, gen terdapat di dalam kromosom. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu parental atau induk yang akan disilangkan dan yang memiliki sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya atau diberi istilah dengan filial. Nah, filial ini ada filial 1 atau F1 yaitu keturunan atau generasi pertama, kemudian ada filial 2 atau F2 yaitu keturunan atau generasi kedua. Istilah berikutnya adalah genotip, sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Kebalikannya adalah fenotip, sifat yang tampak dari luar. Nah, sifat fenotip ini atau yang tampak dari luar ini adalah hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungan. Jadi penyebab sifat itu kita biasa istilah dengan genotip, sedangkan yang kita lihat itu yang tampak dari luar itu adalah fenotip. Nah, kemudian istilah berikutnya dominan, sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada keturunan. Ada istilah resesif, sifat yang lebih sedikit atau kebalikan daripada dominan, ya, atau yang lebih lemah yang muncul pada keturunan. Kemudian ada intermediate. Intermediate adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Jadi tidak ada resesif dan dominannya, ya. Kemudian semi dominan itu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Nah, ini beberapa istilah yang akan kita lihat nanti dalam genetika. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama kuat, ya. Homozigot dominan biasa diberi simbol dengan huruf kapital seperti A besar, K besar, K besar, atau M besar, M besar. Sedangkan homozigot resesif, ya, itu biasa disimbolkan dengan huruf kecil seperti A kecil, A kecil, K kecil, K kecil, dan M kecil, M kecil. Kebalikan dari dominan. Kemudian ada heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama kuat. Jadi ada perbedaan. Ini bisa kita lihat A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Ya, di sini kita lihat ada perbedaannya. Kemudian ada galur murni. Galur murni adalah keturunan dari satu induk. Jadi masih murni sifatnya. Organisme dengan genotip homozigot biasanya dominan, ya. Backcross. Backcross adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Perhatikanlah, syaratnya adalah F1 dengan induknya yang dominan. Kemudian ada test cross. Kalau test cross adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Jadi backcross dengan yang dominan, sedangkan test cross dengan yang resesif. Tokoh yang paling kita kenal dan yang paling sering disebut di dalam pembelajaran genetika adalah Zoot Mendel, ya. Nah, Zoot Mendel ini adalah seorang biarawan Augustinian di Bruan, Austria pada tahun 1856. Kemudian dia melakukan penelitian terhadap kacang kapri. Nah, setelah mengadakan pengamatan, maka ada fenomena faktor atau gen, ya, dari keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Itulah yang kemudian ditemukan oleh Zoot Mendel. Kemudian, ya, ada 7 sifat yang diamati oleh Mendel dalam penyilangan kacang ercis.
Ya, berikut adalah sifat-sifat yang diperhatikan oleh Mendel dalam penelitiannya untuk menemukan adanya penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Yang pertama adalah biji warna kuning dibandingkan dengan biji warna hijau. Yang kedua, buah warna hijau dibandingkan dengan buah berwarna kuning. Kemudian yang ketiga, buah mulus dibandingkan dengan buah lekuk. Kemudian yang keempat, buah berwarna ungu dibandingkan dengan buah berwarna putih. Kemudian biji bulat dibandingkan dengan biji keriput. Batang panjang dibandingkan dengan batang pendek. Dan yang terakhir, letak bunga aksial, yaitu di ketiak tanaman, dibandingkan dengan letak bunga terminal di ujung tanaman. Itu adalah 7 sifat yang diperhatikan oleh Mendel dalam penelitiannya pada RCIS. Nah, kemudian dari sana ditemukan ya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, apa itu hukum Mendel 1? Hukum Mendel 1 yaitu tentang segregasi. Menyatakan bahwa pada pembentukan sel gamet ya, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel anak secara bebas. Inilah yang disebut dengan hukum segregasi. Nah, contohnya adalah genotip suatu tanaman A besar A kecil ya, maka gamet yang dibentuk membawa gen A besar dan gen A kecil. Oke, jadi masing-masing sifat diwakili dalam satu gamet. A besar, A kecil, gen A besar dan gen A kecil. Hukum 1 Mendel dapat dijelaskan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Mari kita perhatikan. Persilangan dengan satu sifat beda. Jadi monohibrid artinya satu sifat beda. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Jadi sifat yang disilangkan yaitu warna bunga. Satu kuning, satu merah. Kemudian kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Jadi warna bulu pada kucing. Itulah sifatnya yang dikawinkan atau disilangkan. Wanita berambut keriting dengan laki-laki berambut lurus. Jadi sifatnya adalah bentuk rambut. Jadi contoh persilangan dengan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan persilangan monohibrid dengan dominansi penuh. Ini artinya adalah persilangan dengan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi, kalau 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Jadi, selalu yang dominan yang nampak dari luar, sedangkan yang resesif itu tertutupi. Itu artinya dominansi penuh. Kita perhatikan contohnya, tanaman berbatang tinggi dominan disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Bagaimana perbandingan keturunannya? Jadi tinggi dominan diberi simbol T besar, sedangkan rendah diberi simbol T kecil, T kecil. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita cari dulu parentalnya. Kemudian baru nanti kita cari gametnya. Parentalnya yaitu sifat tinggi disilangkan dengan sifat rendah. Karena kromosom selalu berpasangan, maka dibuat di sini T besar dan T kecil. Gametnya mewakili dari masing-masing sifat. Jadi gametnya di sini T, kemudian sini T kecil ya. Keturunannya adalah hasil persilangan dari gamet. Jadi T besar disilangkan dengan T kecil, maka hasilnya adalah T besar, T kecil. Inilah yang disebut dengan genotip. Jadi genotip itu T besar, T kecil. Sedangkan yang kita lihat di permukaan itu adalah tinggi. Nah, tinggi inilah yang disebut dengan fenotip. Maka kalau kita buat persilangan untuk ya generasi berikutnya, maka F1 ini disilangkan dengan sesamanya. Ini akan menjadi parental kedua. Jadi simbolnya menjadi P2. P2 adalah F1 disilangkan dengan F1.
T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gametnya ya diambil mewakili dari masing-masing sifat. Jadi karena ini heterozigot, maka 1 T besar kemudian T kecil. T besar T kecil. Bagaimana hasil persilangan F2-nya? Kita perhatikan. Jadi ya karena tadi yang jantan, ya kita anggap ini yang jantan yang sebelah kanan, gametnya ada 2 yaitu T besar dan T kecil. Begitupun yang betina T besar T kecil, maka ya masing-masing gamet akan melakukan persilangan. Kita lihat ya, T besar dengan T besar hasilnya adalah T besar T besar. T besar dengan T kecil hasilnya adalah T besar T kecil. T kecil dengan T besar hasilnya adalah T besar T kecil. Jadi dominan selalu lebih dahulu dituliskan ya. Kemudian T kecil dengan T kecil maka hasilnya adalah T kecil T kecil. Jadi dari sini kita lihat T besar adalah hasil pertemuan dari gamet ini. Kemudian T besar T kecil hasil pertemuan dari kedua gamet ini. Ini adalah hasil pertemuan dari T kecil dengan T besar. Sedangkan T kecil ini hasil pertemuan dari T kecil dengan T kecil. Begitu cara menyilangkannya. Oke. Sekarang kita lihat perbandingannya ya. Perbandingan genotipnya adalah tadi ada 3 macam genotip, T besar, T besar, T besar, T kecil, kemudian T kecil, T kecil. 1 banding 2 banding 1. Jadi ada 2 tadi T besar, T kecil ya. Kemudian perbandingan fenotipnya kita lihat dari sini. Jadi kalau ini simbolnya, ini gennya, ini adalah tinggi. Kemudian ini adalah karena dominan penuh maka T besar dengan T kecil fenotipnya adalah tinggi, sedangkan T kecil dia adalah rendah. Jadi tinggi banding rendah yaitu 1 banding 2 banding 1. Jadi ini dibaca tinggi, T besar T kecil dibaca tinggi, T kecil juga dibaca rendah. Yang kelihatan tandanya. Kalau kita lihat di sini perbandingan fenotipnya berubah menjadi 3 banding 1. Jadi yang tinggi ini ada 3 atau 75%, kemudian yang rendah itu ada 1 atau 25%. Inilah kalau persilangan yang dilakukan adalah dominan penuh. Ya, dominan penuh. Nanti kita buat contoh yang lain. Kemudian persilangan monolit dengan semi dominansi. Nah, kalau dia semi dominansi berarti satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi keturunan. Jadi, baik yang dominan maupun yang resesif memberi pengaruh terhadap keturunannya. Kita lihat, sifat keturunan merupakan antara sifat ya kedua sifat gen induknya. Contohnya, nah ini kita lihat contohnya. Tanaman mawar berbunga merah, M besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, di kebalikannya disimbolkan M kecil, bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi. Jadi yang pertama tadi dominansi penuh, yang kedua semi dominansi. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Sama seperti tadi kita cari dulu parentalnya, maka parentalnya atau induknya diberi simbol merah, disilangkan tadi dengan putih, maka karena merah dominan terhadap putih maka merah diberi simbol M besar, putih diberi simbol M kecil. Selanjutnya kita cari gamet. Jadi habis induk kita harus selalu cari gamet. Maka gametnya adalah mewakili merah itu M besar, mewakili putih itu M kecil. Keturunan F1-nya adalah hasil persilangan dari gamet, maka hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini namanya genotip. Genotipnya M besar, M kecil, ya, sedangkan fenotipnya adalah merah muda atau pink, ya. Ini namanya merah muda. Jadi kalau di dominan penuh ini hanya disebut merah, jadi merah dia mendominasi, tapi di semi dominansi ini disebut dengan merah muda atau pink, ya. Kemudian ya untuk keturunan F2-nya maka F1 otomatis menjadi parental, M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, kita cari lagi gametnya sama seperti tadi, maka gametnya adalah M besar M kecil, untuk betinanya juga M besar M kecil. Maka jika dicari F2-nya, cara menyilangkannya seperti yang tadi sama ya.
dihasilkan M besar, M kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil, besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Nah, kita lihat di sini. Ini merah ya. Jadi ini M itu adalah genotipnya, yang nampak kita merah, warna merah itu adalah fenotipnya. Ini merah muda atau pink. Sedangkan ini adalah putih ya. Jadi itu perbedaannya tadi dengan dominansi penuh. Maka perbandingannya kita lihat yang pertama genotipnya. Genotipnya adalah 1:2:1, sedangkan fenotipnya ya sama perbandingannya dengan genotip. Jadi di merah ros atau merah muda ya, merah muda, kemudian putih ya. Jadi perbandingannya sama 1:2:1. Jadi pada semi dominan kita lihat sini perbandingan genotip dengan perbandingan fenotip itu sama, yaitu 1:2:1. Demikian pembelajaran kita sampai di monohibrid. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal. Semoga kita bisa memahaminya.